Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar diperiksa oleh penyidik Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi. Ia dicecar sebanyak 24 pertanyaan dari penyidik. Dalam pemeriksaan itu, Akil membenarkan terjadi pengaturan pemenangan atas Ujang Iskandar di dalam mobil saat Bambang Wijoyanto menumpang mobil Akil. Namun dia enggan mengungkapkan detail teknis dari pengaturan pemenangan yang dimaksud dan membantah ada pemberian uang di dalam mobil tersebut. Akil pernah jadi panelis hakim sidang sengketa pemilu Kada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2010 antara Sugianto Sabran dengan Ujang Iskandar di MK. Dalam sidang itu, Bambang Wijoyanto merupakan kuasa hukum Ujang dan Akil memenangkan kubu Ujang. Nyaris 5 tahun kemudian, 19 Januari 2015, Sugianto Sabran melaporkan Bambang ke Bareskrim Polri. Ia menuding Bambang menyuruh para saksi di sidang MK 2010 silam untuk memberikan keterangan palsu. Sampai kapan Akil akan diperiksa Bareskrim sebagai saksi atas kasus dugaan saksi palsu dalam persidangan Pilkada Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah? Lalu bagaimana tangkapan tim kuasa hukum Bambang Wijoyanto? Ya, pemirsa, untuk membahas permasalahan tersebut telah hadir di studio Berita 1 pengamat hukum pidana Yamin Ginting dan juga Kabak Penum Mabes Polri Kombes Pol Rikwanto, serta di ujung telepon ada kuasa hukum Bambang Wijoyanto, Alfon Kurnia. Saya sapa dulu yang ada di studio. Selamat pagi Pak Yamin, selamat pagi Pak Rikwanto. Terima kasih sudah bergabung sama kami, dan juga saya sapa melalui sambungan telepon Pak Alfon Kurnia Palmas. Selamat pagi Bang Alfon. Selamat pagi Mas Pak Rikwanto dan Mas Yamin Ginting. Baik, suaranya belum terdengar di studio, tapi saya akan tanya dulu ke Pak Rikwanto. Pak Rikwanto, sebetulnya peran dari Akil Mokhtar ini seperti apa sih sampai perlu dipanggil ke Mabes Polri? Memang kasus yang dilaporkan itu berkaitan dengan yang terjadi tahun 2010 ya. Ada sengketa pilkada di situ sama Ujang Iskandar ya. Nah, di situ Pak Akil termasuk yang ada kaitannya dengan kejadian tersebut. Artinya Pak Akil itu yang memimpin panel. Ya. Apa Pak Akil mengakui, Pak Rikwanto, bahwa dia terlibat dalam pengaturan saksi atau mungkin pengaturan hasil? Apakah itu yang disampaikan? Ya, mohon maaf, mungkin materi nggak full saya sampaikan di sini ya. Tapi Pak Akil kan sudah didorsop oleh media itu. Memang ada pertemuan dengan BW ya, di mobil pada saat akan bersamaan pulang itu. Pak Akil juga menyatakan di media itu ada permintaan dan akan dibantu memang. Baik, saya ke Bang Alfon. Bang Alfon, Pak Akil ke depan wartawan menyatakan iya betul memang ada pertemuan. Apakah ini kemudian semakin menguatkan dugaan bahwa sebetulnya hasil sidang MK kemarin itu memang ada pengaturan begitu, Bang Alfon? Ya, kalau saya melihat bahwa Pak Rikwanto tidak bisa juga saya katakan tadi di dalam perkara itu juga sudah masuk pokok perkara menurut saya gitu kan. Dia mengatakan bahwa ada pertemuan. Nah, kalau misal seperti itu sebenarnya ada beberapa pertanyaan juga terkait dengan itu. Apakah memang pertemuan tersebut ada relevansinya dengan pasal yang diduga dituduhkan kepada BW dengan pasal 242 ayat 1 dan junto pasal 55 ayat 1 itu. Nah, ini menjadi sebuah pertanyaan gitu kan. Karena yang di situ kan lebih kepada persoalan ada dugaan untuk keterangan palsu dan kemudian di situ ikut serta dalam itu. Nah, jadi apakah itu bisa dikonklusikan bahwa BW itu meminta kepada Akil Mokhtar untuk melakukan sumpah palsu itu, dan ini kan sebenarnya kan Ratna Mutiara kan yang melakukan sumpah palsu itu sendiri. Dan seperti itu makanya tidak relevan kalau misalnya itu dikaitkan dengan Akil Mokhtar, dan kemudian Akil Mokhtar sendiri juga pikir tidak mempunyai suatu daya kuat sebenarnya. Tapi Bang Alfon, saya ingin tanya dulu, apakah BW juga mengakui bahwa ia memang menumpang mobil gitu, satu mobil dengan Pak Akil menuju satu tempat begitu? Yang saya ketahui, saya belum tahu sebenarnya kalau terkait dengan itu. Oke, baik. Saya ke Pak Yamin. Pak Yamin, kalau menurut Bang Alfon tadi dinyatakan sebetulnya tidak relevan ini kalau Akil Mokhtar dalam kasus ini. Menurut Anda seperti apa nih kasus ini ke depan kalau kita kaitkan dengan Akil Mokhtar? Ya, kita harus melihat konteksnya seorang hakim Mahkamah Konstitusi bertemu dengan
pengacara yang ada kaitannya dengan kasus yang sedang ditanganinya, ini juga sudah melanggar kode etik karena hakim tersebut tidak boleh bertemu dengan satu pengacara dengan kasus yang sedang ditanganinya. Minimum dia harus bertemu dengan pihak kedua belah pihak begitu kalau sedang berperkara. Apalagi kalau masuk ke dalam mobil pribadi. Nah, ini juga sudah, kalau kebenaran fakta ini memang benar adanya, ini hakimnya yang justru dipertanyakan kenapa dia sampai bisa bertemu dengan seorang pengacara yang kasusnya sedang dia tangani begitu. Nah, Meskipun hanya perjalanan pulang semobil begitu? nggak boleh. No. Jangankan pulang, bertemu aja sendiri. Kita contohnya ada berperkara dalam suatu kasus, lalu kita bertemu sendiri tanpa ada bertemu lagi pihak lawan, itu hakim nggak boleh menerima karena objektivitas dari dia itu jadi terganggu. Kita kan tidak tahu, artinya hakim harus memegang teguh kode etik, independensi, tidak boleh memihak. Nah, itu yang harus dihormati bagi seorang akil. Tapi kita tahu akil ini kan sudah terkena kasus tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh KPK seperti itu. Artinya apa? Artinya memang akil ini karakter hakim yang sudah melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi kemungkinan besar saya kira bisa jadi aja pembicaraannya lebih lanjut tentang perkara yang sedang ditangani seperti itu. Tapi tadi Bang Alfon bilang kan, apa ada kaitan nggak dengan kasus yang sedang disidik oleh Kabar Reskrim gitu tentang kasus BW ini? Kalau memang ada kaitan pembicaraan tersebut, tentu ada relevansinya. Tapi kalau nggak ada kaitan, tentu akil tidak keterangannya sebagai saksi di Kabar Reskrim tidak mempunyai nilai karena tidak ada kaitan dengan kasus yang sedang diselidiki atau yang sedang diperiksa di Kabar Reskrim. Tapi kalau mempunyai kaitan, akil bisa menjadi saksi yang menguatkan untuk bisa menetapkan atau menindaklanjutin kasus ini selanjutnya. Tapi ada undang-undang yang menyatakan secara jelas begitu pengacara tidak boleh bertemu dengan hakim apapun urusannya, begitu ada undang-undang yang kode etik hakim seperti ada. itu, Pak. Okay. Ya, jadi kode etik hakim tidak boleh bertemu dengan pengacara atau pihak yang sedang berperkara dalam yang sedang dia tangani itu, apalagi hakim Mahkamah Konstitusi. Oke, Ya. baik. Sebelum saya kembali ke Pak Rikmanto, saya kembali kepada Bang Alfon. Bang Alfon, meskipun mungkin BW belum merinci secara jelas apakah memang terjadi pertemuan, tapi kemudian ini sudah diduga ini jangan-jangan ada pelanggaran kode etik. Bagaimana ini, Bang Alfon? Ya, itu kepada hakimnya, bukan kepada BW-nya. Itu harus diperjelas dulu gitu kan, agar ini bukan masuk pada wilayah pidana. Nah, ini kan sebenarnya kan bercampur baur ya antara etik, pidana dan seterusnya. Misal contohnya ketika Mas BW itu kan menjalankan fungsi advokat ya. Nah, itu kan sebenarnya kan harus ditarik dulu bahwa ini ada profesi yang harus dilakukan terlebih dahulu. Nah, ini kan nggak langsung soal pidana. Nah, sebab itu makanya ini memang harus dilakukan diperiksa terlebih dahulu oleh organisasi profesi Pradis yang telah dilaporkan oleh BW kemarin dan bertemu dengan Otto, dan Otto juga sudah mengatakan bahwa ini adalah wilayah dari organisasi profesi. Nah, kalau terkait dengan akil yang melanggar, artinya itu kan ada di wilayah Mahkamah Konstitusi itu sendiri. Nah, meskipun demikian, sekarang pada saat ini adalah kita lihat relevansinya apa. Nah, ini kan pasalnya pasal 242. Nah, ini kalau misalnya ini diduga juga, ini bukan permasalahan keterangan dan sumpah palsu, tetapi juga terkait dengan permasalahan suap. Nah, sebab itu makanya saya melihat tidak ada relevansinya, dan ini terkesan sangat mengada-ngada dan dipaksakan sebenarnya. Nah, sebab itu makanya apakah ini bisa dikualifikasikan sebagai suatu alat bukti yang menguatkan? Karena selama ini saya melihat agak dipaksakan ya, di mana juga ini kan katanya ada pencabutan keterangan melalui vive gitu kan. Oleh sebab itu makanya sangat juga sebagai kira-kira. Ya, baik, mengada-ngada dan dipaksakan. Pak Rikmanto, tanggapan? Iya, saksi itu ya Pak Akil ya. Kalau penyidik dimanapun berada, di KPK, di jaksa, di kepolisian, itu pasti akan mencari
sumber-sumber informasi yang bisa membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Ya, saksi itu yang melihat, mengalami, ya, kemudian juga mengetahui tentang suatu dugaan kasus tindak pidana. Jadi penyidik memang begitu tugasnya. Kalau dinilai tidak ada relevansi apa itu boleh-boleh aja ya. Tapi ini pekerjaan penyidik memang demikian ya. Jadi keterangan akil itu yang jelas relevansinya sangat kuat di situ untuk menjelaskan, membuat terang masalah yang sedang ditangani. Baik, Pak Rikwanto, tapi pasal yang dikenakan kepada BW ini memang membuat keterangan palsu, membuat saksi keterangan palsu. Tetapi Akil Mokhtar dipanggil di situ. Apakah memang itu juga berkaitan sebetulnya? Kalau mengingat yang dikenakan kepada BW itu sebetulnya mengenai saksi, bukan mengenai hakimnya. Ya kan proses itu kan ada kaitan antara yang dikatakan di 242 itu sama 55 itu kan harus ada hubungan dengan peristiwa yang terjadi. Peristiwa terjadi itu apa saja yang ada di situ. Ya kan? Jadi semua saling berkaitan di situ. Termasuk juga tadi malam kita periksa Bupati Kota Waringin Barat, ya, Pak Ujang. Ya, datang jam 5 sore. Selesai jam 2 malam tadi malam itu selesai ya. Sudah selesai, sudah kembali Pak Ujang. Jadi yang ada kaitan dengan dugaan kasus tersebut pasti akan dipanggil oleh penyidik untuk lebih memperjelas masalah apa yang terjadi. Baik, saya akan minta penilaian dari Pak Yamin, namun dijawab setelah jeda berikut ya. Pak Yamin, pemirsa kami akan segera kembali.